Episode 148. Sore harinya, Marvel dan Laura langsung mengantar ketiga anaknya ke tempat sang nenek. Laura dan Marvel ingin ikut serta sebenarnya, tapi Diva dengan kompak melarang, dan Marvel juga Laura tidak bisa berkutik. Mereka berdua hanya menitipkan ketiganya pada Mbak Sumi yang selalu siap siaga, juga Tian yang sepertinya sudah ingin sekali menangis. Laura dan Marvel sebenarnya tidak tega pada Tian yang pasti akan sangat pusing 7 keliling menghadapi kebawelan Dapi. Tapi Marvel dan Laura juga lebih tidak mungkin lagi melarang anak-anaknya menginap di rumah nininya. Aku harap Tian bisa sabar ya ngadepin Dapi, gumam Marvel saat hendak menghidupkan mesin mobilnya. Laura tersenyum, Tian memang sering sekali menghindari Davi, tapi Laura yakin Tian sangat menyayangi keponakan bawelnya itu. Buktinya Tian tidak pernah membuat Dapi menangis atau ngambek padanya. Sebaliknya, Davi malah seperti ayam yang melihat makanan jika melihat Davi. Sayang, tentang tadi siang, Laura meraih tangan Marvel dan mengusapnya lembut. Di rumah saja ya ceritanya. Selanya tersenyum manis menatap Marvel. Laura sebenarnya sengaja mengulur waktu. Laura ingin menyiapkan perasaannya tentang David. Laura yakin ceritanya tidak jauh juga dengan Ariana, mantan istri suaminya. Wanita yang juga pernah sangat dicintai oleh suaminya itu. Marvel menghela napas pelan. Marvel tidak bermaksud membuka masa lalunya dulu. Marvel hanya ingin mengatakan semuanya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi dari Laura. Karena Marvel yakin jika David sudah muncul di depannya cepat atau lambat, Ariana juga pasti akan muncul. Marvel tidak mau ada kesalahpahaman nantinya seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Oke, kalau begitu kita pulang sekarang. Lambaian tangan dan pekikan semangat anak-anaknya membuat Laura tertawa pelan. Ini pertama kalinya Laura dan Marvel mengizinkan ketiganya menginap di rumah neneknya, tanpa ada Laura dan Marvel yang ikut serta menginap. Di dalam rumah nenek Laura, Tian hanya bisa terduduk pasrah di sofa ruang tamu. 3 keponakannya pasti akan merecokinya malam ini. Apalagi Tian sudah janji akan membawa teman dekatnya untuk dikenalkan pada neneknya. Pastilah si rambut coklat Dapi akan merusak momen indah bagi Tian nanti. Om, Nini di mana? Tanya Dapa yang tiba-tiba muncul dari luar setelah mengantar Marvel dan Laura dari depan. Tian menoleh pelan pada Dapa. Si sulung itu sangat tenang, tidak seperti Dapi yang setiap bertemu dengannya langsung menyerangnya dengan berbagai pertanyaan yang membuat kepalanya terasa mau pecah. Nini ada di kamar lagi istirahat. Dapa, kamu tolong bilangin sama Dapi untuk jangan ribut ya. Om mau tidur. Dapa mengernyit melihat ekspresi memelas omnya. Namun kemudian Dapa mengangguk mengerti. Semua itu tentu saja karena Dapi. Tidak lama Davi dan Dipa masuk. Keduanya berdiri di samping Dapa yang masih berada di tempatnya setelah obrolan singkatnya dengan Tian. Kak, lihat Om Tian gak? Dapa menoleh menatap Dapi yang sudah seperti Joker tawanya. Adik kembarnya itu memang sangat suka sekali mengganggu omnya. Kamu kalau mau ngusilin Om nanti saja, Nini lagi istirahat. Kita gak boleh berisik. Dapi merenggut. Tujuannya mengikuti Dapa menginap di tempat nininya memang agar bisa bertanya ini itu pada Tian. Aku mau mandi dulu deh. Ayo Mbak Sumi temenin aku. Dipa berlalu dengan menuntun Sumi yang berada di sampingnya. Gadis cantik itu asalkan ada yang menemaninya bermain pasti akan anteng. Tidak seperti kedua kakaknya yang lebih memilih mencari hiburan sendiri-sendiri. Sementara itu di kamarnya Tian langsung mengunci pintu kamarnya. Tian bahkan juga memasang kertas bertuliskan lagi beres-beres kamar yang sengaja ditempelkan di daun pintu kamar bercat coklat itu agar Davi tidak mengedor-ngedor pintu kamarnya. Tian tidak malas pada Davi. Tian hanya selalu merasa kewalahan jika anak kecil itu sudah mencecarnya dengan berbagai pertanyaan yang menurut Tian sangat tidak bisa dimaklumi itu. Tian menghela napas, kemudian mempaskan tubuhnya di atas ranjang. Tian memikirkan bagaimana caranya mengundur janjinya pada teman dekatnya itu. Ini sudah yang kedua kalinya Tian menunda, dan jika sampai ditunda lagi teman dekatnya itu pasti akan sangat marah padanya. Tian bahkan tidak yakin maafnya akan diterima. Cak, lagian kenapa juga sih kalau orang ngizinin si bawel itu nginap di sini juga? Tian berdecak. Dapi memang tidak nakal, tapi kebawelannya benar-benar mengalahkan bawelnya emak-emak tetangga sebelah. Tok, tok, tok. Tian bangkit dengan cepat dari berbaringnya saat mendengar suara ketukan pintu. Tian menatap horor pintu kamarnya. Tian sangat yakin yang mengetuk pintu itu pasti adalah Dapi. Om, Dapi bantuin beresan kamarnya ya.
Tian meringis, benar saja anak itu sudah mulai beraksi. Tidak tanggung-tanggung, Dapi bahkan rela menawarkan diri membantu Tian membereskan kamar yang sebenarnya hanya alasan saja untuk Tian menghindar darinya. Ya Tuhan, kenapa dengan keponakan hamba yang satu ini? Dari sore sampai malam Tian terus mengurung dirinya di kamar demi menghindar dari si tampan Davi. Tian bahkan sampai rela menahan lapar demi tidak dibaweli oleh Davi. Deringan ponsel membuat Tian yang sedang mengusap-usap perut keroncongannya menoleh. Dengan sangat tidak bersemangat, Tian meraih ponselnya yang sedang berada di nakas. Nama Sani tertera di layar benda pipi itu dan rasanya Tian ingin menghilang saat itu juga. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tian bingung, Tian ingin menangis, Tian juga takut, dan semua itu lagi-lagi karena Dapi. Tok, tok, tok. Om, ini Dava. Suara ketukan pintu yang disusul suara pelan Dava membuat Tian meletakkan kembali ponselnya yang terus berdering. Tian menyerah, biarlah teman dekatnya marah asal tidak menangis karena Davi. Tian melangkah gontai menuju pintu, kepalanya terasa sedikit pening karena tidak makan dan tidak minum dari sore sampai malam. Om udah selesai beres-beres kamarnya. Dapa menatap Tian dengan tenang. Bocah itu melongokkan kepalanya sedikit pada kamar Dapi yang sebenarnya selalu rapi itu. Udah, kenapa Dap? Tanya Tian lesu kemudian bertanya pada Dapa. Itu di depan ada teman Om nyariin, katanya namanya Kak Sani. Kedua mata Tian langsung melotot. Sani datang sendiri ke rumahnya tanpa Tian menjemputnya. Padahal Tian sudah merelakan kedekatannya dengan Sani selesai sampai malam ini. Om, kenapa? Dapa menatap aneh pada Tian yang seperti sangat terkejut itu. Enggan menjawab pertanyaan Dapa, Tian langsung berlari untuk menemui Sani. Tian tidak mau jika Sani sampai bertemu dengan si bawel Davi. Bagi Tian cukup dirinya saja yang pusing karena Davi. Jangan orang lain, apalagi sampai gadis pujaan hatinya. Namun sepertinya Tian kurang cepat, karena begitu sampai di ambang pintu utama rumah sederhananya, gadis cantik pujaan hatinya sudah duduk dengan ditemani oleh Davi di sampingnya. Ya Tuhan.